Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS SCM. Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Murziki dengan NIM 21650050 kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rantai dari SCM. Yang pertama adalah strategi SCM. Supply chain management adalah pengolahan aliran produk, informasi, dan uang dari titik asal bahan mentah hingga ke titik konsumen. SCM melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses ini, mulai dari pemesanan produk, distributor, hingga pengecaran dan konsumen. Yang kedua adalah perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Nah, perancangan produk baru dalam perspektif SCM mengoptimalkan rantai pasokan dari awal. Yang pertama adalah time to marketing, fleksibel rancangan, keterlibatan supplier, dampak finansial, keterlambatan peluncuran, desain for SCM. Yang ketiga adalah konfigurasi jaringan SCM atau C. Nah, konfigurasi jaringan SCM adalah jaringan supplier atau subchain, fleksibilitas produk, gudang, dan pusat distributor di seluruh rantai pasokan. Yang keempat adalah pengolahan pemerintahan dan perancangan produksi. Pengolahan pemerintahan dan perancangan produksi adalah dua proses yang saling berkaitan dalam rantai pasokan. Pengolahan pemerintahan adalah proses perkiraan dan pengolahan permintaan pelanggan untuk produksi atau jasa. Yang kelima adalah pengolahan persediaan pada supply chain. Persediaan saat ini aset memiliki perusahaan yang dijual masa depan atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan dapat berupa bahan baku, komponen produk, produk setengah jadi, atau produk jadi. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah yang keenam, manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah suatu proses yang sistematis dan strategis untuk memperoleh barang atau jasa dari pemasok eksternal. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga manajemen kontrol tujuan manajemen pengadaan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas produk pengadaan, pengurangan risiko pengadaan, membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Nah, yang ketujuh adalah manajemen transportasi dan distribusi. Nah, manajemen transportasi dan distribusi adalah suatu proses yang sistematis dan koordinasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengendalikan pergerakan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Manajemen ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan modal, transportasi, hingga layanan pelanggan. Lanjut. Yang ke-8, historis informasi dan bully effect. Historis informasi adalah suatu fenomena di mana informasi yang mengalir dalam rantai pasokan tidak akurat atau tidak lengkap. Yang ke-9 adalah pengukuran kinerja pada SCM. Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai kinerja suatu organisasi atau aktivitas. Pengukuran kinerja pada supply chain penting untuk memastikan bahwa rantai pasokan berjalan secara efisien dan efektif. Nah, lanjut. Yang ke-10 adalah teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Teknologi informasi atau memainkan peran penting dalam manajemen rantai pasokan atau SCM. IT dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan visibilitas rantai pasokan komunitas. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah manajemen rantai pasokan global. Manajemen rantai pasokan global atau supply chain management adalah proses perancangan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya dari asal ke tujuan akhir ke dunia. Baik, kesimpulan, supply chain management adalah proses perancangan, pelaksanaan, dan pengendalian arus barang, jasa, dan informasi titik awal asal bahan baku hingga ketinggian konsumen akhir. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.